berbekal resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama ketika itu, diantaranya Haji Hasyim Asy'ari ketika menyatakan merupakan kewajiban fardu ain di dalam resolusi jihad ini. Dia fardu ain bagi setiap anak bangsa ini berjihad melawan mengusir para penjajah. Ini hukumnya fardu ain, yaitu Hasyim Asy'ari Allah memfatwakan. Kenapa? Memang secara umum jihad itu ada dua macam gitu. Ada jihad ofensif, ada jihad defensif. Kalau ofensif itu lebih kepada sifatnya sunnah. Kecuali yang pernah terjadi di masa Rasul tahun 9 Hijriah saat perang Tabuk, itu wajib. Maka ketika ada sahabat yang tidak ikut karena tidak ada uzur, tidak ada alasan syar'inya, maka kemudian Rasul menghukum sahabat-sahabat tersebut. Ada 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Bilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Ini 3 sahabat ini dihukum karena memperlambat keberangkatan ikut dalam perang Tabuk. Agak males itu dan tunda. Akhirnya mereka ketinggalan dan akhirnya nggak berangkat. Maka Rasul pulang dari Tabuk, kemudian dihukum 3 sahabat ini. Sanksinya sanksi sosial. Ya, kita tahu. Jadi satu penduduk Madinah, seluruh penduduk Madinah dilarang untuk berbicara dengan 3 orang ini. Ya. Sanksinya begitu. Apakah 3 orang ini saja sahabat ini yang nggak berangkat jihad? Ada, yaitu diantaranya lagi orang munafik. Tapi justru orang munafik tidak dihukum oleh Rasul. Ya, makanya kadang-kadang kita jangan lihat, wah saya lolos dari hukuman, jangan-jangan kita munafik. Rasul munafik datang ke Rasul, ya Rasul, saya nggak ikut karena gini-gini. Rasul diterima, walaupun Rasul tahu itu bohong. Kamu cuma orang munafik. Tapi ketika 3 sahabat itu mengungkapkan, Rasul langsung hukum. Ya, jadi kurang lebih 50 hari dihukum, tidak ditegur oleh satu kota Madinah. Sampai-sampai istri-istri mereka datang ke Rasul menangis. Ya Rasul, kami menyaksikan suami kami menangis. Kami khawatir mereka jadi buta karena nangis terus. Tapi Rasul tidak memperhatikan sanksinya. Bahkan di hari ke-40-nya justru Rasulullah memerintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan mereka. Tinggalkan suami kalian. Sampai akhirnya di hari ke-50 turunlah surat At-Taubah, menerima taubatnya. Jadi itu diantara pengecualian jihad ofensif. Itu ofensif. Salah satunya ketika Rasul berangkat dari Madinah ke Tabuk yang jumlahnya 700 sampai 800 kilo jaraknya. 700 sampai 800 kilo. Kondisinya lagi panas, musim panas. Madinah baru mau menjelang panen kurma. Makanya banyak yang berat gitu. Karena daripada jauh-jauh 800 kilo panas-panasan, mereka di sini nunggu panen. Nah, diuji keimanannya seperti itu. Nah, jadi itu jihad ofensif dan yang kedua jihad defensif. Nah, ini sifatnya wajib. Dan itulah dasar kenapa kemudian Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama memfatwakan begitu. Wajib fardu ain. Setiap anak bangsa ini berjuang melawan penjajah dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian juga resolusi yang kedua, siapa saja yang mati dalam mempertahankan kemerdekaan, berjuang melawan, kata beliau apa? Dia dipatwa, dia dihukumi mati syahid. Nah, ini dikeluarkan tanggal 22 Oktober tahun 1945. Yang kemudian 22 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Santri. Hari Santri seperti itu. Nah, berbekal di antaranya resolusi jihad kita, kemudian pecahlah tanggal 10 November dengan aksi yang heroik yang sangat luar biasa.
Bagaimana kemudian di situ muncullah salah satu tokoh yang sangat luar biasa, membakar semangat seluruh bangsa Indonesia, wabil khusus area-area Surabaya ketika itu. Ialah yang dikenal dinamakan dengan Sutomo, atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Tapi yang saya ingin garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, dari sosok Bung Tomo ini, di samping tentang keberaniannya, heroiknya, gitu ya, semangatnya membakar para pejuang. Satu yang saya ingin garis bawahi, ternyata ketika itu Bung Tomo umurnya baru 25 tahun. Baru 25 tahun. Jadi beliau lahir tahun 1920. Artinya saat terjadinya peristiwa itu, beliau baru berumur 25. Jadi orang tua apa anak muda nih Pak? Ini yang muda semua nih. Semangatnya muda semua. Semangatnya muda. Jadi menariknya sih. Dan sekian banyak hal yang menarik dari peristiwa 10 November 1945 adalah bagaimana sang pemberi semangat, pemimpin ketika itu Bung Tomo, ya, itu umurnya baru 25 tahun. Jadi anak muda. Begitulah anak muda di masa itu. Kalau sekarang kira-kira lagi ngapain anak muda? Nah, lagi di kafe, lagi di warung-warung kopi, bayangkan. Dan anak muda di masa itu sudah mengangkat senjata berjuang. Dan bukan hanya itu, jadi pembakar semangat. Dan luar biasa, isi pidato dari Bung Tomo ini diawali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditutup dengan kalimat takbir. Ini jadi ruhnya. Kenapa luar biasanya pertempuran tanggal 10 November 1945? Maka ini dari yang saya ingin garis bawahi adalah sosok Bung Tomo yang seorang anak muda yang umurnya baru 25. Nah, oleh karena itu bukan hanya perang pemuda bagi sejarah bangsa Indonesia bukan hanya terjadi pada peristiwa 10 November, tapi juga peristiwa-peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. Apa peristiwa sebelumnya? Termasuk ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan asalnya pemerintah Jepang sudah mengangkat, ya, menunjuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang ketuanya Bung Karno, gitu. Dan ketika itu rencananya bukan tanggal 17 Agustus, tapi begitu tanggal 15 Agustus pemerintah Jepang mengumumkan bahwasanya menyerah tanpa syarat dari pasukan sekutu, maka berita itu sampai di Indonesia dan kemudian para anak-anak muda mendesak Bung Karno untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka nggak mau kemerdekaan Indonesia ini karena harga bangsa Jepang nggak mau. Maka terjadi peristiwa yang disebut dengan Rengas. Itu anak muda, Nurigo. Akhirnya anak muda. Itu luar biasa para anak muda. Dan sekali lagi saya katakan, bukan hanya ada bangsa Indonesia dalam sejarah dakwah Islam, bagaimana kemudian peran anak muda yang sangat luar biasa melahirkan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan wajarlah ketika Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13, di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah yang benar. Kisah tentang apa? Kisah tentang orang-orang yang Allah tidurkan dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun Allah tidurkan orang-orang ini. Siapa mereka? Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anakmu. Anak-anak muda yang bagaimana? Allah sebutkan karakternya, sifatnya amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Karena dasar iman itulah modal keimanan dalam diri mereka, maka itu mereka berani menentang penguasa saat itu, penguasa zalim yang memerintahkan semua penduduknya, rakyatnya untuk menyembah berhala. Maka ada modal iman dalam diri mereka, mereka menolak. Tapi mereka tak punya kekuatan untuk melawan penguasa, sehingga mereka kenapa? Mereka menyendiri, mereka lari, mereka berdusta, sampailah mereka dalam sebuah gua. Dan dalam gua itu Allah menyelamatkan iman mereka dengan cara Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Nah, oleh karena mereka punya modal iman, ini dasarnya punya modal ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Modal ini iman. Maka karena punya dasar iman, kata Allah, wazidnahum huda. Kami tambah petunjuk bimbingan kepadanya, sehingga mereka terbebas dari penyembahan kepada berhala. Nah, mereka Allah jaga, Allah tidurkan, kemudian setelah 309 tahun Allah bangunkan, kemudian Allah wafatkan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bimbing sampai mereka wafat seperti itu. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan gitu, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa rasulih syabban. Oleh karena itu mayoritas Ibnu Katsir, mayoritas kebanyakan orang-orang yang menyambut dakwah Allah dan Rasulnya itu kebanyakan anak muda. Kata Imam Ibnu Katsir. Jadi artinya dakwah Nabi Muhammad ketika beliau sampaikan di kota Makkah, khususnya di awal-awal, itu ternyata yang banyak merespon kata Imam Ibnu Katsir adalah anak-anak muda. Wa amal masyayikh, kata beliau lagi, min Quraisy baqau ala dinihim. Sementara generasi-generasi tuanya dari kalangan Quraisy, mereka tetap berada di atas agama nenek moyang mereka. Wa lam yuslimu minhum illa al-qalil, kata Ibnu Katsir. Dan tidak ada dari generasi tua itu yang masuk Islam kecuali hanya sedikit saja. Nah, maka kita lihat apa sejarahnya dalam kajian Sirah Nabawiyah, kita bisa lihat ya, siapa orang-orang pertama yang masuk Islam. Di situ tercatat beberapa anak muda. Kalau yang tua, di antaranya istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah. Berapa umurnya dia tuh? Sayyidah Khadijah ketika nikah 40 tahun kan ini ya. Tambah 15 tahun berarti 55 tahun. Terus yang lain siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu termasuk golongan itu karena umurnya terpaut dengan Rasul hanya 2 tahun. Jadi ketika Rasul diutus umur 40 tahun, berarti Abu Bakar 38 tahun. Nah, sisanya itu anak muda semua. Siapa? Sahabat Zaid bin Harithah. Ya, dari kalangan budak yang merupakan anak angkat Rasulullah.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib belasan tahun. Kemudian ada Amr bin Yasir, kemudian ada Musa bin Umair, dan sederet sahabat-sahabat dari kalanganmu. Sementara golongan tuanya tadi yang masuk Islam hanya sedikit aja, sedikit. Mayoritas menolak. Contohnya paman Nabi sendiri, siapa? Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian dan Abu Jahal, Abu lah, Abu. Karena itu semua benar ya Pak. Abu itu adalah kunyah, bukan nama asli. Kemudian Abu Sufyan, kemudian Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ayah anda dari sahabat Walid bin Walid, menolak. Bahkan Allah sampai menurunkan ayat khusus terkait Walid bin Walid, surat Al-Mudaththir. Kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'uridu sa'udan innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Itu ayat turun terkait dengan sikap dari Walid bin Mughirah, ayah anda dari sahabat Walid bin Walid. Kemudian Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya, generasi tuanya sedikit saja yang masuk Islam. Mayoritas Islam itu di awal-awal didukung oleh anak-anak muda. Nah muda, padahal resikonya mati ketika itu kalau masuk Islam, mati. Dan rata-rata para sahabat masuk Islam itu semuanya sembunyi. Udah masuk Islam udah diem. Cuma satu yang terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab. Nah, lagi-lagi Umar bin Khattab itu anak muda. Ketika Rasul diangkat sebagai Rasul, Umar umurnya baru 27 tahun. Karena kalau tahu Umar bin Khattab dengan Rasul itu adalah 13 tahun umurnya. 13 tahun. Makanya Rasulullah wafat umur 63 tahun. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar, ya, menjabat sebagai khalifah 2 tahun. Juga Abu Bakar umurnya ketika wafat 63 tahun. Kemudian dilanjut oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah 10 tahun. Ketika wafat Umar juga sama umurnya 63 tahun. Jadi kalau mau sunnah Rasul, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar matinya 60. Nah, yang sesuai dengan kata Nabi, Ahmaru ummati baina siddiq wa sab'in itu. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Itu umumnya ya Pak. Dan hanya sedikit yang melewati segitu. Dan Nabi begitu kan. Dan kemudian itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Beliau 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun. Sahabat itu yang umurnya sampai 100 tahun cuma Anas bin Malik. Kayak gitu. Umurnya 100 tahun. Ya, anaknya banyak, kaya raya. Luar biasa Anas karena didoain oleh Nabi doain agar Anas itu umurnya panjang, keturunannya banyak, makanya berlimpah dan semuanya ijabah. Anas 100 tahun lebih umurnya. Yang lain rata-rata segitu, 60, 70, 70. Jadi kalaupun ada sedikit, harus kembali. Ada lagi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, orang lebih umurnya 80 tahun ketika wafat. Tapi walaupun 80 tahun, semangatnya anak muda. Semangatnya anak muda. Buktinya apa? Dia dalam umur segitu, 70 tahun dan 80 tahun, 70 dan 80 tahun itu ikut berjihad, berangkat dari Madinah. Jihad kemana? Ke Konstantinopel. Makanya
makamnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu itu ada di dekat benteng Konstantinopel. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih saat belum mendudukan Konstantinopel, beliau sering berziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi agar tertular semangatnya, padahal umurnya sudah tua, tapi semangat jihadnya untuk mendudukan Konstantinopel itu luar biasa. Jadi kembali lagi ke ayat tadi, inilah kategori bahwasanya mayoritas pemegang dakwah Islam, penyambut dakwah Islam itu adalah dari kalangan anak muda. Dan begitulah sejarah selanjutnya. Tidak hanya di Mekah, begitu juga dengan di Madinah. Bagaimana anak-anak muda ya itu tampil terdepan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini kita baca sudah enak tersusun ya. Sebagaimana sesuai dengan ketika Rasul menerima ya. Sesuai perintah Rasul ketika turun ayat, turun surat bilang masukkan dia di sini dan di sini dan di sini sama sekretaris kecuali beliau sampai kemudian beliau wafat. Lalu kemudian terjadi di masa Abu Bakar namanya perang Yamamah. Jadi artinya Quran, hadis-hadis Rasul yang sekarang sampai ke kita, gitu ya. Quran yang kita baca secara rutin, ya, ini pedoman hidup kita. Hadis yang kita pelajari, ya, di setiap hadis ilmu saat ini. Maka ketahuilah kita di situ, di belakang itu semua ada peran anak muda yang sangat luar biasa. Anak muda semuanya itu, Pak. Anak muda. Jadi Al-Quran yang saya katakan tadi di perang setelah waktu wafat berganti pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu di masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Yamamah namanya. Perang menumpas nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ketika itu jumlah pasukan Musailamah kurang lebih 100.000 sampai 120.000. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin itu 12.000. Jadi 10 kali lipat. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Karena menariknya perang Yamamah ini dua pihak sama-sama kafir. Pihak kaum muslimin pimpinan sahabat Khalid bin Walid itu ternyata kafir. Nah, di pihak Musailamah itu ternyata kafir. Ya itu dia. Kenapa? Mereka itu yang di pihaknya Musailamah, ya, mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi setelah apa? Ada nabi baru, yaitu Musailamah. Jadi sholatnya sama, secara umum sama. Makanya ketika Musailamah ada satu nabi lagi di masa Abu Bakar, namanya Sajjah, gitu ya, perempuan. Satu-satunya nabi yang perempuan. Nah, dia akhirnya demi menjaga kekuatan Musailamah, akhirnya Musailamah menikahi Sajjah. Dah, kamu jangan macam-macam, saya nikahin aja. Nah, menikahlah dua nabi palsu ini. Ini nabi palsu nih nikah. Nah, begitu selesai nikah, ya sepakat karena nanti setengah dari bumi Hanifah saya kasih kamu. Ada Musailamah. Maka kembalilah saja kepada pengikutnya. Begitu sampai pengikutnya kata pengikutnya, wahai Nabi, kan dia berkata saya sedang dinikahi oleh Musailamah. Kita akan dapat setengah dari hasil bumi Hanifah. Nah, kalau kamu sudah dinikahi, maharnya apa maharnya? Oh iya saja lupa, belum dapat mahar gitu. Akhirnya
pengikutnya untuk Nabi Musalamah, nanyain, boleh biasanya apa? Maharnya apa? Apa kata Musalamah? Udah, saya kasih mahar buat kamu dan kaummu, pengikutmu, yaitu saya bebaskan sholat isya sama sholat sunnah. Jadi mahar terburuk dalam sejarah, membebaskan dari sholat isya dan sholat subuh. Gitu. Jadi artinya apa? Itu menggambarkan syariatnya sama. Mereka juga sholat lima waktu dan yang lain-lainnya. Nah, jadi makanya ini perang dahsyat banget gitu ya. Karena dua pihak sama-sama Allah Akbar seperti itu. Maka akhirnya dari perang ini pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Musailamah mati, tokoh-tokoh pengikutnya mati, dan tapi hasilnya adalah 1.200 para sahabat ya, dan 1.200 dari pasukan muslimin syahid. Setengahnya 600 itu adalah para sahabat 600-nya, dan mayoritas dari yang syahid itu adalah para penghafal Quran, para penghafal Quran. Maka inilah yang membuat gelisah sahabat Umar bin Khattab, lalu datang kepada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah, ini banyak penghafal Quran yang mati, yang syahid. Aku khawatir ke depannya orang tak mengenal Quran, karena nanti Quran itu tidak hanya dibaca oleh orang Arab, Islam akan tersebar. Maka saya usulkan bagaimana kalau Quran itu dikumpulkan. Maka Rasulullah bahasanya apa? Bid'ah. Jadi Abu Bakar takut bid'ah. Tapi Umar tetap mendesak Khalifah Abu Bakar. Karena kemudian penting, kalau sampai Quran tidak dibukukan dari satu kan bahaya. Panduan umat Islam ke depan bagaimana? Maka akhirnya Abu Bakar pun menerima. Kemudian dia memanggil beberapa sahabat, salah satunya sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maka dia pun ditunjuk sebagai ketua tim penyusunan Al-Quran. Ketua tim penyusunan Al-Quran. Siapa Zaid bin Sabit? Sahabat yang ketika di perang Uhud ingin ikut perang, dia ikut baris bersama dengan sahabat yang lain. Dia ikut perang, kakinya ditinjit, biar kelihatan gede. Tapi ketahuan sama Rasul, masih kecil, umurnya baru 13 tahun. Akhirnya sama Rasul disuruh pulang, gak boleh ikut. Artinya Bapak Ibu sekalian, perang Uhud itu tanggal tahun 3 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 11 ya. Perang Yamamah itu terjadi tahun 11 di masa Abu Bakar. Artinya umurnya Zaid bin Sabit saat ditunjuk sebagai ketua tim penyusunan Quran itu baru 21 tahun. 21 memegang amanah yang sangat besar sekali, yang berat. Sampai-sampai ketika pertama kali ditunjuk, kata Zaid bin Sabit, saya lebih baik memindahkan gunung daripada menyusun Quran. Tapi kemudian Khalifah Abu Bakar tetap memerintahkannya untuk menyusun. Akhirnya dia pun terima. Maka disusunlah Quran di masa pemerintahan Abu Bakar. Sampai kemudian di masa Utsman bin Affan kemudian disempurnakan lagi. Dari sisi apa? Perbanyaknya perbedaan bacaan. Karena susunan sudah jadi, tapi kemudian model-model bacaan masih banyak macam-macam. Tidak hanya 7 qiraah, 10 qiraah, tapi banyak macam-macam qiraah. Maka di masa Utsman ini perlu diseleksi dari banyaknya bacaan ini mana yang sampai ke Rasul. Dan kemudian ditulis dalam satu mushaf. Maka siapa yang disebut tadi? Yang disebut tadi adalah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi artinya Quran yang kita baca ini peran seorang anak muda Islam bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Itu bicara tentang Quran.
Terus kita bicara tentang hadis. Lagi-lagi tercatat ada peran anak muda sampainya hadis Nabi kepada kita. Maka kata para ulama, 7 perawi terbanyak dari kalangan para sahabat itu semuanya anak muda. 7 perawi terbanyak, perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat Nabi semuanya anak muda. Siapa mereka? Satu, saya katakan perawi hadis terbanyak sahabat Abu Hurairah. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 5.200 hadis. 5.200 hadis. Apa? Bukan banyak. Apa? Karena Rasul tidak beritahu tidak boleh dicatat apapun kecuali Quran. Jadi sabda Nabi, omongan Nabi tidak boleh dicatat. Semua diingat oleh para sahabat, dihafal. Tidak ada yang tidak. Karena Nabi tidak boleh mencatat apapun kecuali Quran agar tidak tertukar Quran itu dengan yang lain. Maka Abu Hurairah hafal dan kemudian tercatatlah beliau 5.200 hadis. Berapa umurnya? Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah setelah peristiwa perang Khaybar, perang menaklukkan orang-orang Yahudi. Artinya dari Abu Hurairah masuk Islam sampai Rasul wafat, maka saat Rasul wafat Abu Hurairah umurnya baru 29 tahun. Ya, 29 tahun. Umurnya 26 masuk Islam, Rasul wafat 3 tahun kemudian, berarti umurnya baru 29. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 2.600 hadis. 2.600 hadis. Berapa umurnya? Sama dengan Zaid bin Sabit. Ketika di perang Uhud, pengen ikut perang, ikut baris, tapi ketahuan masih kecil, karena umurnya baru 13 tahun, sama Rasul disuruh pulang. Artinya ketika Rasul wafat, umurnya baru 20 tahun. Menghafal 2.600. Yang ketiga, sahabat siapa? Yang kawan? Sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasul. Ibunya ketika Rasul sampai di Madinah, itu wanita-wanita Ansor ngasih hadiah yang bentuknya materi pada Rasul. Lain dengan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim datang ya Rasul, semua wanita Ansor sudah memberikan hadiah kepadamu. Saya beda, saya ingin menghadiahkan kepadamu anak saya. Jadikan anak saya pelayanmu selama kau masih hidup. Jadikan. Maka Anas sejak itu menjadi pelayannya Rasulullah. Berapa umurnya ketika itu? 10 tahun. Saat Rasul wafat, berarti umurnya 20 tahun. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 2.200 hadis. 2.200 hadis. Yang keempat, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahi Nabi umur 6 tahun ketika masih di Mekah. Baru dicampurin Nabi ketika di Madinah umurnya 9 tahun. Artinya ketika Rasulullah wafat umurnya baru 19 tahun. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 2.200 hadis. Hampir sama dengan Anas bin Malik. 19 tahun. Di urutan kelima ada sahabat yang paling muda di antara 7 ini, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 1.600 hadis. Berapa umurnya saat Rasulullah wafat? 13 tahun. 13 tahun. Bukan hanya dia banyak berikan hadis, tapi beliau makannya tafsir Quran dan kalangan para sahabat. Banyak sahabat-sahabat senior bertanya tentang tafsir Quran kepada sahabat Abdullah bin Abbas, seorang bocah berumur 13 tahun.
13 tahun. Di urutan ke-6 ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkannya kalau Abbas tadi 1.600, kalau Jabir 1.500. Berapa umurnya ketika Rasulullah? Kurang lebih 25 tahun. Dan terakhir ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sama dengan sahabat Zaid bin Sabit, dengan Abdullah bin Umar ketika perang Uhud pengen ikut tapi disuruh pulang karena masih muda, umurnya baru 13 tahun. Artinya ketika Rasulullah sama umurnya baru 20 tahun. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 1.100 hadis. Inilah 7 perawi terbanyak. Semuanya anak. Paling tua Abu Hurairah 29 tahun. Paling muda Ibnu Abbas 13 tahun. Jadi semuanya anak-anak muda. Sementara sahabat-sahabat senior dikit-dikit Pak. Riwayat hadis. Umar itu nggak sampai 600 hadis. Meriwayatkan hadis. Cuma nggak sampai 600, 500 sekian. Umar bin Khattab. Abu Bakar lebih sedikit lagi, nggak sampai 200 hadis. Padahal dekat dengan Rasulullah. Dekat bersama Rasulullah, tapi yang diriwayatkan hadis cuma 200 hadis. Nggak sampai 200, 100 sekian. Dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi semuanya yang paling banyak itu anak-anak muda semuanya. Kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak muda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat pola ilminya sangat luar biasa. Dan inilah yang tadi saya katakan sesuai tema kita. Inilah pahlawan sesungguhnya. Kalau anak-anak muda ini cuek ya, dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah dengan sabda Rasul, maka bisa jadi kita akan kurang mendapatkan panduan hidup. Karena ternyata dari mereka lah anak muda yang luar biasa. Mereka tak malu, mereka tak minder ketika ngaji bersama dengan sahabat-sahabat saya. Mereka ikut ngaji di bareng. Oh di sini susah, ada anak muda. Mana muda? Oh muda semua. Oh iya, jangan saya muda. Wah, ada satu di sini. Tapi nggak malu mereka, nggak malu. Tapi luar biasa semangat mereka. Tampil sebagai pahlawan Islam. Ini yang saya katakan bahasa saya tadi, tema ini adalah pahlawan Islam ini seperti ini. Kita nggak bisa bayangkan kalau hadis itu tidak sampai kepada kita, Quran itu tidak sampai kita. Ketika anak-anak muda tadi cuma itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, udah masuk surah kan ya, tinggal sholat itu ya. Islam itu sangat perhatian terhadap anak-anak muda, Bapak Ibu sekalian. Salah satu buktinya apa? Islam itu begitu konsen terhadap anak muda dan memberikan reward yang begitu tinggi kepada anak-anak muda. Ada satu hadis yang sangat masyhur ketika Nabi bersabda begini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti 7 golongan ini akan mendapat naungan di padang mahsyar, yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan. Jadi itu kondisi ketika tadi di padang mahsyar. Saya pernah sampaikan tentang beberapa hadis yang menggambarkan tentang kondisi dahsyat saat kita berdiri di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita berdirinya dalam keadaan telanjang. Telanjang bulat. Banyak yang telanjang bulat. Gak ada selain benang pun ya. Makanya ketika Nabi menyampaikan ini, umur mukminin Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, apakah nanti orang-orang akan saling berpandangan melihat aurat mereka? Kata Nabi, nah ini yang nanya perempuan. Dia udah mikir, waktu nanti aurat saya lihat. Ya.
Jadi dari situlah saya sering sampaikan juga, fitrahnya perempuan itu auratnya tidak mau terbuka. Salah satu yang tadi betul diwakili oleh Sayyidah Aisyah, padahal nanti kondisinya begitu, memang telanjang pun. Apalagi kita tahu aurat itu bahasa Arab, secara bahasa maknanya apa? Al-aurat itu lughatan an-nafsu. Aurat itu secara bahasa artinya kurang. Secara bahasa artinya kurang. Secara istilah, secara syariat, sesuatu yang harus ditutupi dengan batasan-batasan syar'i. Nah, makanya tadi menarik, secara bahasa artinya kurang. Oleh karena itu harus ditutupi. Kalau nggak ditutupi, kurang terus. Nah, hanya begitu. Nah, tapi Nabi Muhammad mengatakan saat Aisyah bertanya demikian kepada Nabi, wahai Aisyah, urusan yang dihadapi oleh masing-masing orang ketika itu sangat berat, maka mereka tidak berpikir untuk melihat satu sama lain. Kondisi yang kedua, yaitu saat matahari begitu dekat. Ya. Jadi karena Nabi dan hadis itu dengan syamsu yaumil qiyamah, matahari nanti pada hari kiamat akan didekatkan kepada kepala-kepala manusia. Ada takut Nabi Muhammad dari dia sampai jarak antara kepala manusia dengan matahari itu hanya 1 mil. Hanya 1 mil. Lalu Nabi tanyakan, "Kayak turunas takut dari amal fil arab." Maka karena dekatnya matahari, maka nanti menghasilkan keringat dari tubuh kita. Dan keringat itu kata Nabi akan menutupi sampai dengan mata kaki kita. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai mulut. Ada 4 golongan. Begitu kondisinya ketika kebanjiran keringat. Kalau sekarang kebanjiran keringat nggak sampai begitu. Ya. Keringat rasanya apa? Oh, dengan asin baru coba. Asin ya. Nah itu nanti ngerasain asin. Ya, seperti itu. Nah, itu kondisi yang kedua. Jadi keringat mengocor dan menutupi tadi. Tergantung amalnya. Kalau maksiatnya banyak akan menutupi sampai mulut. Seperti itu. Dan yang ketiga, kondisi dasar pada masa yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sana. Satu hari kita berdiri di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun kita berdiri di dunia ini. Ya. Satu hari berdiri pada mahsyar sama dengan kita berdiri di dunia ini 50.000 tahun. Tapi kemudian dalam hadis tadi ada 7 golongan yang tidak akan merasakan itu semua. Berdirinya sebentar lama sampai 40 tahun secara seberapa lama orang 7 golongan ini berdirinya? Berdirinya yaitu seperti melaksanakan salah satu sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu berapa lama? 2 menit hebat ya? Hebat. Kalau sendiri 2 menit. Tapi kemudian disaran lagi, semakin lama berdirinya dalam sholat, maka semakin sebentar berdiri dalam masa. Tapi kalau semakin cepat, semakin lama di dalam masa. Makanya mau lama putar kalau sholat. Berapa lama gitu? Nah, jadi 7 golongan ini tidak akan pernah mengalami itu semua. Sebentar berdiri dalam masa, tidak akan kepanasan karena dinaungin. Mereka berpakaian tidak seperti yang lain seperti itu. Nah, di antara 7 golongan itu Nabi selipkan satu kelompok wasyabu nasya'ati ibadatillah, yaitu seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda yang disibukkan dari masa mudanya untuk terus beribadah kepada Allah. Dia jaga dirinya dari kemaksiatan. Dia jaga dirinya dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai pahalanya. Maka anak muda seperti inilah yang nanti akan mendapatkan naungan. Dan ini reward yang diberikan oleh Allah khususnya bagi anak-anakmu. Jadi kadang-kadang anak muda salah pemahamannya. Masa muda, masa poya-poya. Nanti tua baru bertaubat. Mana
mati masuk surga, iya masuk surga. Ya, muda koyak-koyak mati ya keluarga tobat, mati masuk surga. Luar biasa semuanya. Kayak umurnya panjang aja gitu. Nah itu, jadi bahkan bukan hanya menghindari maksiat, sesuatu yang tidak bermanfaat itu dia tidak. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu belum tentu dosa, tapi tidak bermanfaat. Artinya apa? Gak ada nilai pahalanya dari apa yang kita lakukan.